Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Marius, BP 1901031020. Baik, saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir matematika terapan 2 yang berjudul penyelesaian persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik dan transformasi Laplace. Sebelum kita membahas materinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini ya teman-teman. Baik, lanjut saja pembahasan. Untuk pembahasan kali ini, tujuan yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami persamaan diferensial orde 2. Terus yang kedua, mahasiswa dapat membedakan persamaan diferensial orde 2, homogen, non-homogen, dan transformasi Laplace dalam rangkaian listrik. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik LC seri. Baik, lanjut. Untuk memasuki persamaan diferensial tersebut, pada persamaan diferensial orde 2, bentuk umum persamaan diferensial orde 2 ini ialah Y double aksen tambah PX Y aksen tambah GX Y sama dengan RX. PX GX disebut koefisien. Jika RX sama dengan 0, maka persamaan diferensial di atas disebut homogen, sebaliknya disebut non-homogen. Yang kedua, persamaan diferensial biasa linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0, di mana A, B merupakan konstanta sebarang. Baik, untuk menentukan solusi umum persamaan diferensial orde 2, langkah-langkah menentukan solusi umum. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan karakteristik persamaan diferensial tersebut. Terus yang kedua, kita menentukan akar-akar karakteristik persamaan diferensial, misalkan P sama dengan alfa plus minus I beta. Terus yang ketiga, kita dapat bentuk solusi umum persamaan diferensial adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat P1 X tambah C2 kali E pangkat P2X dengan C1 dan C2 suatu konstanta. Baik, pada persamaan diferensial orde 2 ini, saya mengambil contoh gambar rangkaian LC seri yang terlihat pada video kali ini, yang gambar LC seri. Untuk persamaan gambarnya yaitu L D pangkat 2I per DT pangkat 2 tambah 1 per C I sama dengan D per DT E untuk persamaan 1. Dengan L adalah indikator, C adalah kapasitor, E adalah sumber baterai, dan I adalah kuat arus. Untuk penyelesaian persamaan orde 2 untuk metode 1, yang pertama, kasus 1, sumber energi E sama dengan 0, D per DT E sama dengan 0. Maka model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai LD pangkat 2I per DT pangkat 2 tambah 1 per C I sama dengan 0, atau D pangkat 2 I per DT
pangkat 2 tambah 1 per CL I sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum, maka persamaan 2 merupakan persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstan. Langkah selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita dapat menentukan persamaan karakteristik persamaan diferensial. Memisalkan solusi I sama dengan E pangkat RT. Persamaan pertama, turunan pertama dan kedua persamaan berturut-turut DI per DT sama dengan RE pangkat RT dan D2I per DT sama dengan R2E pangkat RT. Karena pada bentuk persamaan diferensial, kasus ini memuat persamaan 1 dan 3, maka substitusikan persamaan tersebut. Maka kita dapat kita lihat di sini teman-teman. Di sini kita dapat melihatnya, ini persamaannya, persamaan diferensialnya. Karena E pangkat RT tidak sama dengan 0, maka diperoleh persamaan karakteristik yaitu R pangkat 2 tambah 1 per CL sama dengan 0. Dan akar-akar persamaan karakteristik R1, 2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Sehingga kita dapat solusi umum persamaan tersebut. I T sama dengan C1E I akar 1 per CL T tambah C2 kali E min I akar 1 per CLT sama dengan A cos akar 1 per CLT tambah B sin akar 1 per CLT, di mana C1, C2, A, B adalah konstanta. Baik, kita masuk lagi pada contoh soalnya teman-teman. Contoh soal pertama yaitu tentukan kuat arus I pada rangkaian LC jika L sama dengan 0,2 Henry, C 0,1 Farad, E 0 volt. Untuk pembahasannya, bentuk umum pada persamaan tersebut D pangkat 2 I per DT pangkat 2 tambah 1 per CL I sama dengan 0. Untuk mensubstitusikan nilai C dan L, maka kita dapatkan hasil D pangkat 2 I per DT pangkat 2 tambah 50 I sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya kita dapat R2 tambah 50 sama dengan 0. Dan karakteristiknya R12 sama dengan plus minus 1 akar 50 I akar 50. Jadi kita dapat solusi umum pada masalah soal ini, yaitu IT sama dengan A cos akar 1 per CLT tambah B sin akar 1 per CLT dan dengan A dan B konstanta. Baik, kita lanjut. Untuk kasus yang keduanya yaitu sumber baterai E sama dengan konstanta. Pada persamaan diferensial ini, pada kasus 2 ini, maka persamaan rangkaian kita dinyatakan sebagai LD pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 1 per C Q sama dengan E atau D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 1 per CL Q sama dengan E per L. Untuk persamaan ketiga, persamaan di atas adalah persamaan diferensial tak homogen orde 2. Penyelesaian disebut penyelesaian lengkap, terdiri atas penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Baik, penyelesaian persamaan diferensial orde 2 non homogen. Untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 2 non homogen, kita dapat melakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap yang pertama kita menentukan solusi homogen, memisalkan persamaan 3 menjadi persamaan homogen, yaitu yang ada pada video ini, yang ada panah ini, dengan langkah yang sama seperti sebelum
nya akan diperoleh persamaan karakteristik persamaan diferensial, yaitu R pangkat 2 tambah 1 per CL sama dengan 0. Dan hasil persamaan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R12 sama dengan plus minus I akar 1 per CL, sehingga solusi homogennya adalah QHT sama dengan A cos akar 1 per CLT tambah B sin akar 1 per CLT. Dengan A, B, dan E adalah konstanta. Untuk tahap keduanya, kita menentukan solusi partikular. Solusi partikularnya yaitu seperti yang saya tampilkan ini, dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Misalkan VT sama dengan E per L, kita dapat QPT sama dengan K0, maka D pangkat 2 QP per DT pangkat 2 sama dengan 0. Maka kita substitusikan, maka sehingga kita peroleh 1 per CL K0 sama dengan E per L, sehingga K0 sama dengan EC. Jadi penyelesaian tak homogennya yaitu QPT sama dengan EC. Maka penyelesaian lengkapnya kita dapat adalah QT sama dengan QHT tambah QPT sama dengan A cos 1 per CLT tambah B sin akar 1 per CL tambah EC, dengan A, B, dan E konstanta. Baik, kita masuk lagi contoh yang keduanya, contoh persamaan diferensial tak homogen. Untuk contoh yang kedua, soalnya itu jika pada suatu kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0, dan muatan Q0 sama dengan 0, tentukan solusi kasus IT. Untuk penyelesaiannya, kita dapat membuat model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT. Itu model persamaannya D kuadrat D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 1 per CL Q sama dengan E per L, sehingga D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 25 Q sama dengan 25. Untuk penyelesaian persamaan di atas, solusi lengkap terdiri atas dua solusi. Solusi yang pertama solusi homogen dan solusi non homogen. Untuk solusi homogennya adalah untuk solusi homogennya adalah D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 25 Q sama dengan 0. Sehingga dapat karakteristik dari persamaan diferensial yaitu R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaannya ialah R12 sama dengan plus minus I5. Untuk solusi homogen persamaan, QHT sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Untuk solusi homogennya, kita menggunakan metode koefisien tak tentu, maka diperoleh Rx sama dengan 25, sehingga QPT sama dengan K0. Selanjutnya kita substitusikan QPT sama dengan K0 K persamaan diferensial, dan diperoleh D pangkat 2 Q per DT pangkat 2 tambah 25 Q sama dengan 25 sehingga 0 tambah 25 K0 sama dengan 25, K0 sama dengan 1, sehingga solusi khusus persamaan diferensialnya adalah
QPT sama dengan 0. Jadi solusi umum lengkap kita dapat adalah QT sama dengan 1 tambah A cos 5T tambah B sin 5T. Dengan mensubstitusikan nilai awal kita peroleh, kita substitusikan sehingga kita substitusikan, nah kita dapat ini teman-teman bisa kita lihat di layar. Jadi solusi khusus lengkap persamaan diferensial untuk masalah ini adalah QT sama dengan 1 kurang cos 5T dan IT sama dengan dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Baik, mari kita masuk lagi ke penyelesaian persamaan diferensial orde 2 dengan transformasi Laplace dalam rangkaian listrik. Penerapan yang cukup penting dari transformasi Laplace salah satunya adalah menentukan penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Transformasi Laplace yang didefinisikan dengan LFT sama dengan dapat digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial koefisien konstan. Baik, kita lanjut. Untuk bentuk umum transformasi Laplace-nya itu dapat kita lihat di yang saya tampilkan ini, teman-teman. Dapat kita lihat bentuk umumnya secara matematis. Kita lanjut. Untuk contoh transformasi Laplace pada rangkaian listriknya saya ambil, itu soalnya yang pertama, tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian berikut jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Kita lihat gambarnya teman-teman, gambar rangkaiannya. Baik, kita lihat terus kita buat dalam menyelesaikan persamaan tersebut kita dapat menggunakan hukum 2 Kirchhoff diperoleh. Maka kita peroleh, saya tampilkan ini teman-teman, lihat V sama dengan 0, VL tambah VR tambah VC kurang VT sama dengan 0, 0,1 DIT per DT tambah 5IT tambah 1 per 20 kali 10 pangkat min 6 diintegralkan IT DT kurang 2 per S sama dengan 0. Baik, setelah itu kita transformasikan denominator S, maka kita peroleh, kita lihat teman-teman yang saya tampilkan ini 0,1 DIT per DT tambah 5IT tambah 1 per 20 kali 10 pangkat min 6 diintegralkan IT DT kurang 2 sama dengan alfa sama 0. Sehingga kita dapat ini teman-teman, kita lihat. Baik, kita lanjut saja. Baik, untuk saklar baru dinyalakan sehingga pada saat awal belum ada arus yang mengalir, I0 sama dengan 0, jadi terdapat IS sama dengan 2 per S 0,1 S tambah 5 kali 10 pangkat 4 per S, hasilnya 2 per 0,1 S kuadrat tambah 5S tambah 5 kali 10 pangkat 4. Hasilnya yaitu IS sama dengan 2 per 0,1 S2 kali 50 S tambah 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 20 per S kuadrat tambah 50 S tambah 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 20 per S kuadrat tambah 50 S tambah 25
25 dikuadratkan tambah 5 kali 10 pangkat 5 kurang 25 dikuadratkan sama dengan 20 per S tambah 25 dikuadratkan tambah 499.375 sama dengan 20 per S tambah 25 dikuadratkan akar dari 499.375 dikuadratkan. Maka kita dapat hasil seperti ini teman-teman. Ayo kita lanjut, saya persingkat aja. Bisa teman-teman lihat pada videonya saya tampilkan ini di sini teman-teman. Baik, kita lanjut. Maka diperoleh IT sama dengan alfa pangkat min 1 IS, yaitu IT sama dengan alfa pangkat min 1 IS sama dengan alfa min 1 0,0283 706,7 per S tambah 25 dikuadratkan tambah 706,7 dikuadratkan sama dengan 0,0283 dikali alfa pangkat min 1 706,7 per S tambah 25 dikuadratkan tambah 706,7 dikuadratkan sama dengan 0,0283 dikali E pangkat min 25T sin 706,7 T ampere. Jadi besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian di atas yaitu kita dapat adalah 0,0283 kali E pangkat min 25T sin 706,7 T ampere. Baik, sekian dari penyampaian video saya. Kalau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.